Selamat malam Bapak Ibu, Suster, saudara-saudari yang terkasih. Malam. Saya menggantikan tugas Pak Paskalis yang berhalangan dan melanjutkan perjalanan kita mengenal sedikit kitab suci. Icip-icip sedikit. Kalau mau lebih dalam, ya perlu waktu lebih banyak. Ada banyak buku yang bisa dibeli untuk dipelajari. Nah, saya akan berusaha untuk memberikan secara ringkas tema Paskah dan Keluaran. Teks yang kita pakai untuk pertemuan kita adalah Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan pasal 13 ayat 22. Isi dari kedua pasal ini adalah perayaan Paskah pertama kali oleh bangsa Israel sebelum mereka dibebaskan oleh Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir dan mengembara di padang gurun selama 40 tahun sampai masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Untuk itu saya akan berusaha untuk menampilkan silakan Anda membuka Kitab Keluaran pasal 12. Kitab Keluaran itu letaknya di depan ya, buku kedua. Siapa tahu ada yang belum tahu. Namanya Keluaran karena mengisahkan keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah terjanji, atau dalam bahasa Yunaninya Exodus, jalan keluar. Ya. Nah, cerita ini amat penting bagi umat Kristen, tetapi juga bagi umat Israel sendiri. Mengapa saya katakan amat penting? Karena inilah sejarah awal bangsa Israel yang akan dikenang terus-menerus setiap tahun. Seperti kita, orang Indonesia, merayakan kembali 17 Agustus, bangsa Israel setiap tahun merayakan pembebasan dari Mesir dengan merayakan Paskah. Jadi, apa yang akan kita pelajari cuma sedikit ini, 2 pasal saja, tetapi sebenarnya 2 pasal ini mempengaruhi seluruh kitab Perjanjian Lama sampai ke kitab Perjanjian Baru. Kenapa? Akan saya terangkan. Selanjutnya, bagian ini mempersiapkan kita untuk Paskah orang Kristen. Ya, Paskahnya orang Kristen. Waktu kita mengadakan seminar di katedral,
masa Prapaskah, saya sudah menunjukkan bagaimana Yesus mengadakan perjamuan Paskah. Itu wajib hukumnya bagi setiap orang Yahudi. Tetapi sudah saya terangkan, ketika merayakan Paskah, Yesus memberi makna baru pada upacara Paskah tersebut. Tanpa mengenal perjamuan Paskah Yahudi, tidak mungkin kita mengerti dengan baik apa yang kita rayakan dalam Ekaristi. Nah, itu dulu. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau tidak ingat, nanti pada akhir bisa diulang selama waktunya mengizinkan. Terutama bagi Bapak Ibu yang waktu Prapaskah tidak sempat. Tapi kita harus fokus. Kita harus setia pada tugas. Ini tidak mudah para saudara. Setia pada judul itu tidak mudah. Banyak orang disuruh ceramah, apapun mau. Judulnya A, mau. Judulnya B, mau. Isinya terserah mereka. Nah, ini saya tidak mau. Kita harus fokus pada tugas kita, yaitu Kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 13-22. Terus Yesus mengadakan perjamuan Paskah Yahudi sekaligus memberi arti baru. Apa arti barunya? Kalau Paskah orang Yahudi memperingati pembebasan dari perbudakan Mesir, pembebasan dari kekuasaan manusia, Paskah Yesus membebaskan kita dari perbudakan lain, yaitu perbudakan dosa. Kalau bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan darah anak domba yang dioleskan pada daun pintunya, tiangnya, maka pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa terjadi oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang wafat di salib. Darahnya membebaskan kita dari perbudakan dosa. Itu arti yang diberikan oleh Yesus kepada Paskah Yahudi. Belum lagi, sudah saya terangkan dulu, roti menjadi tubuhnya, anggur menjadi darahnya. Sekali lagi, mari kita teruskan. Kalau nanti ada waktu, bolehlah kita mengulangi hal ini. Baik, saudara-saudara, sudah siap? Terus Keluaran pasal 12 dan 13 memuat perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk merayakan Paskah pertama, dan dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi. Jadi kalau Anda membaca dua pasal ini nanti, jangan bingung. Para ahli saja bingung. Karena ceritanya itu bulat. Ceritanya itu campur aduk. Diulang-ulang tapi tidak jelas. Dalam dua pasal ini sebenarnya diperintahkan dua hari raya. Yang pertama namanya hari raya Paskah, pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir, langsung disusul dengan hari raya berikutnya yang disebut hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. 7 hari lamanya orang Israel tidak boleh makan roti yang diberi ragi, sebagai lambang bahwa mereka tergesa-gesa lari dari Mesir. Maka rotinya tidak bisa dibuat dengan cara biasa. Sebab kalau Anda bikin roti zaman dulu, yang sudah umur 60 ke atas pasti tahu, bikin roti itu lama. Tepung, diberi telur, air, diremas-remas, diberi ragi, diremas-remas, dipukul, dibanting. Katanya makin banyak bantingnya, nanti makin mekar.
lalu ditutup dengan kain, ditunggu nanti mekar. Mana bisa, orang tergesa-gesa pergi mau bikin roti macam begini, nggak ada waktu. Maka rotinya itu sangat sederhana. Tepung air diaduk, langsung dibawa pergi. Itulah dasarnya mengapa orang Yahudi tidak boleh makan roti beragi selama 7 hari. Nah, oke? 7 hari ditambah dengan 1 hari Paskah menjadi 8 hari. Tanggal 14 Nisan. Nisan itu nama kalender zaman dulu. Jadi kalau kita memulai tahun itu Januari, orang Yahudi memulainya dengan bulan Nisan atau bulan Abib. Nanti ada di situ. Jadi awal tahunnya itu adalah bulan Nisan. Maka pada awal tahun mereka tanggal 14 nanti merayakan Paskah, langsung menyusul 7 hari. Nah, ini tumpang tindih sehingga membingungkan kita yang tidak tahu. Berikutnya, hari raya Paskah 14 langsung diteruskan dengan hari raya roti tidak beragi 15 sampai 21 Nisan. Ya, ini data saja, tidak perlu dicatat. Kalau mau nanti kita baca kembali lalu saya terangkan ini loh maksudnya. Terus, saudara-saudari, ini terus. Perjamuan terakhir Yesus sudah, terus saja, terus next. Ya, terus. Nah, mulailah sekarang kita membaca teksnya. Masuk, ini keluar dari sini aja. Silakan Anda yang membawa Alkitab membuka Keluaran. Ya, oke, ya, sebentar. Saya baik, yang tidak membawa boleh melihat di layar. Kalau kurang besar, maju aja. Ya, kalau perlu diduduk sini aja. Saya tidak bisa memberi, ya bisa sih, tapi nanti terlalu besar juga nggak enak. Mari kita baca bersama-sama saya dan saya terangkan satu persatu. Sudah siap? Oke. Bersama-sama itu saya yang baca. Anda boleh dalam hati. Betul. Ya, 13. Sorry. 12. Mulai dari 12. Ya, sorry ini tadi tidak lihat saya. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Mengapa di tanah Mesir? Karena memang waktu itu bangsa Israel masih di Mesir. Sudah mengalami 9 malapetaka yang dikirim Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Ya, tinggal yang terakhir belum. 9 malapetaka belum mampu mentobatkan hati Raja Mesir. Ini namanya manusia, keras kepala, dikasih tanda sama Tuhan, belum sadar, dikasih penyakit, belum sadar, penyakitnya ditambah, belum sadar. Kalau mau mati baru ingat Tuhan. Panggil Romo, kan sudah mau mati. Nah, kebanyakan begitu. Kalau belum mau mati itu rasanya mau bertobat itu sulit itu ya, bagi orang-orang tertentu. Orang Mesir keras kepala, 9 malapetaka itu belum membuat mereka bertobat dan membiarkan bangsa Israel pergi meninggalkan negeri mereka. Maka masih di Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu.
Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi inilah ketetapan Tuhan. Awal tahun dipakai untuk memperingati peristiwa besar ini. Dikatakan, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tanggal 10 sudah mulai mempersiapkan binatang korban, kambing atau domba. Terus disimpan. Mungkin supaya tidak sampai cacat, tidak sampai terluka, begitu, disimpan baik-baik sampai tanggal 14. Nah, sekarang ayat 4 dulu. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Mengapa? Kalau satu rumah cuma 3 orang menyembelih 1 ekor, biarpun anak domba, apa habis? Tidak mungkin habis. Padahal hukumnya harus habis, tidak boleh ada yang tersisa. Maka kelihatan di sini sifat sosialnya bangsa Israel, saling tolong menolong. Itu yang harus kita bina juga di antara kita. Gereja itu adalah persekutuan umat beriman yang saling menolong. Bangsa Israel punya rasa sosial sangat tinggi, rasa persaudaraan yang luar biasa. Mereka harus bekerja sama supaya terpenuhilah hukum Tuhan. Lalu syarat dari anak domba Paskah. Anak domba Paskah itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, terserah, pokoknya anak domba. Tapi biasanya anak domba, karena lebih disukai. Warnanya putih bulunya. Kalau anak kambing, warnanya hitam atau coklat. Domba itu lebih disayang oleh orang Yahudi. Tidak ada kita dalam misa anak kambing Allah gitu ya, enggak. Yang sudah ada itu anak domba Allah. Kalau di Irian Jaya, di Papua katanya babi itu kesayangan. Ibu-ibu itu menetei bayi. Bayinya apa? Babi ditetei. Kalau sampai nabrak babi, waduh, itu seperti malapetaka besar. Karena kalau menabrak babi, itu betina, dihitung berapa buah dadanya, dan setiap buah dada itu nanti punya anak berapa. Jadi nabrak satu, nanti yang dituntut itu anak cucunya. Gitu ya. Sehingga kalau di Papua, katanya pernah diganti anak babi Allah. Kasihanilah kami, ya. Tapi itu selingan kecil aja. Orang Yahudi tidak pakai babi karena binatang haram. Jadi yang penting itu domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Tanggal 10 diambil, dikurung sampai tanggal 14. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Menyembelihnya pada waktu senja. Setiap bapak keluarga bertindak sebagai mudin, bahasa di sini itu imam itu ya, yang menyembelih binatang. Setiap bapak keluarga itu imam zaman dulu. Baru belakangan imam dikhususkan untuk kelompok tertentu. Sebenarnya setiap bapak keluarga itu harus jadi imam, harus memimpin ibadat, harus berdoa, mewakili keluarganya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Darahnya haruslah diambil sedikit
dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Nah, itu nanti akan diterangkan mengapa darahnya harus dioleskan pada tiang pintu. Lalu dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Kenapa sayur pahit? Sayur pahit melambangkan penderitaan bangsa Israel, melambangkan pahitnya kehidupan mereka. Roti tidak beragi, roti yang tidak enak, roti yang dibuat tergesa-gesa, melambangkan juga penderitaan bangsa Israel. Jadi ibadat mereka itu penuh dengan simbol. Maka gereja Katolik juga memakai banyak simbol, tetapi sayang, simbolnya sering tidak dipahami, lalu membosankan. Kalau tidak mengerti, mestinya ya tanya, apa artinya itu? Gereja Katolik berlutut, berdiri, duduk, berlutut, berdiri, bikin tanda salib, ada air suci, ada patung. Kalau tidak dipahami, dikira kita menyembah berhala. Oke, sekarang kita teruskan. Ayat 9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ini persembahan total, persembahan yang utuh, tidak boleh ada yang tersisa. Semua dibakar, dipanggang. Lalu janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Nah ini para saudara, semua harus habis. Maka tadi saya terangkan, tidak boleh satu keluarga menyembelih lalu nggak habis. Gitu. Berikut. Dan beginilah kamu memakannya. Inilah cara orang Yahudi memakannya. Pinggangmu berikat pakai sabuk. Ada yang mengatakan, monsinyur, sabuknya terlalu atas, kurang bawah. Saya mengatakan, bukan karena perut saya besar ganjel, bukan. Tapi karena sebenarnya imam besar dalam perjanjian lama dikatakan sabuknya itu di dada, bukan di perut. Ini ya. Tapi orang Yahudi pakai ikat pinggang. Kita semua juga pakai ikat pinggang. Celana, apapun celananya, itu kan pakai ikat pinggang. Ya ada elastiknya, ada apa biar tidak melorot kan. Tapi arti asli dari ikat pinggang ini sebenarnya jubah. Kalau tidak diikat, membuat orang tidak bisa bergerak dengan bebas. Padahal mereka siap untuk lari, siap untuk pergi, maka jangan sampai pakaian mereka menjadi kendala. Langsung diikat begitu. Jadi, ikat pinggang itu menandakan kesiapan untuk lari. Berikutnya, kasut pada kakimu. Meskipun tidak semua punya kasut karena mungkin agak mahal, tapi untuk lari dan mengadakan perjalanan panjang diperlukan alas kaki. Lalu, tongkat di tanganmu. Tongkat itu penting. Kadang kalau dalam kegelapan kita mau lihat apakah di depan ada lubang atau ada apa, tongkat itu untuk
meraba-raba. Orang buta biasanya pakai tongkat, meraba-raba. Mau naik agak sulit, apalagi yang sudah agak tua, tongkat itu menolong. Jadi ini apa? Perlengkapan yang diperlukan oleh orang yang akan berangkat mengadakan perjalanan panjang. Siap sedia untuk lari. Lalu buru-burulah kamu memakannya. Ini bukan waktunya santai. Ini masa yang kritis, gawat. Kalau makan cepat-cepat, asal makan begitu. Ya, itulah syarat merayakan perjamuan Paskah pada malam itu. Begitu? Itulah Paskah bagi Tuhan. Pesach bahasa Ibraninya. Pesach. Hampir semua ahli mengatakan Pesach dari Pasah yang artinya melewati. Karena nanti diterangkan pada waktu itulah Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel yang mempunyai tanda darah dan tidak membunuh anak sulung Israel. Yang dibunuh anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan. Maka Pasah menjadi Paskah dalam bahasa kita, itu artinya Tuhan lewat. Oke, inilah teksnya. Sampai saat ini saya kira tidak ada masalah. Lalu ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya, Tuhan itu terjemahan dari kata Yahweh. Nama sucinya Tuhan, Yahweh. Tapi karena nama itu tidak boleh diucapkan, biarpun tulisannya Yahweh, keluarnya Tuhan. Makanya dalam terjemahan Indonesia menjadi Tuhan. Ya, oke. Tuhan mengatakan, waktu itu kamu tahu dewa-dewa orang Mesir itu tidak berdaya. Kalah sama saya. Saya lebih kuat dari dewa-dewa orang Mesir. Jangan tanya, loh, Monsinyur, kok mereka percaya pada dewa-dewa? Iya, dulu percaya. Pelan-pelan akan diberitahu lebih lanjut. Dewa-dewa sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Tuhan, Allahnya Israel. Oke, itulah yang diperintahkan Tuhan. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi turun-temurun bangsa Israel merayakan Paskah sampai hari ini. Nanti saya tunjukkan dalam video pendek bagaimana orang Yahudi merayakan Paskah di Amerika nanti. Tapi mereka setia merayakan itu turun-temurun sampai hari ini juga. Tetapi bedanya, tidak semua yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Keluaran harus diulang. Ada hal-hal yang tidak bisa diulang lagi. Misalnya, mereka tidak lagi makan terburu-buru. Loh, kenapa tidak terburu-buru? Mereka sudah bebas, merdeka. Justru merayakan kemerdekaan kok tergesa-gesa? Tidak, malah santai. Tidak berdiri. Kalau makan katanya berdiri. Tidak, justru mereka setengah berbaring. Seperti saya terangkan Prapaskah tahun lalu. Santai, berbaring, setengah berbaring, makan tenang,
sepanjang malam. Namanya orang bergembira. Tidak ada yang mendesak mereka untuk terburu-buru. Lagi, kalau dulu yang menyembelih anak domba itu bapak keluarga, dalam perkembangan yang menyembelih itu imam-imam di Bait Allah. Mereka datang membawa kambing, domba, terserah yang dipilih mana, dan yang menyembelih itu imam di halaman Bait Allah. Bayangkan kalau setiap orang Israel membawa berapa ribu anak domba disembelih, maka saya katakan pada Prapaskah yang lalu, hari itu banjir darah dalam arti sebenarnya. Karena darahnya ada ribuan, belasan ribu anak domba di pelataran Bait Allah. Ayat 15, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Nah, ini yang saya katakan membingungkan. Ini masih Paskah atau sudah masuk ke hari raya lain? Sudah masuk ke hari raya berikutnya. Roti tidak beragi, itu yang paling penting. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Keras sekali. Mulai dari hari Paskah, sudah tidak ada roti yang beragi di rumah Israel. Semua membakar sisa-sisa roti, ragi dibuang, bahkan ada inspeksi. Mungkin ada petugas yang menyelidiki apakah satu keluarga itu menyimpan roti yang beragi. Oke, jadi itulah hukumnya. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Oke, 1 menit break, saya mau membesarkan fontnya sebentar. Mudah-mudahan dengan huruf yang lebih besar, lebih mudah. Oke, lebih besar enggak ini? Ya, dikit lah daripada tadi. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Lagi-lagi diulang ya, merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. 18. Dalam bulan pertama, bulan Nisan, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang,
kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu. Tadi saya katakan Paskah itu tanggal 14, hari raya roti tidak beragi 15 sampai 21. Itu karena 7 hari. Jadi tepat ya, pada tanggal 21 bulan itu 7 hari penuh. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sudah tahu. Tapi itulah kitab suci, diulang sampai bosan. Jangan ngomel, diulang sampai bosan saja belum hafal. Ini tekniknya orang Yahudi untuk mengajar, mengulang-ulang supaya hafal. Kita juga punya teknik yang sama, namanya iklan. Iklan itu nama lainnya reklame, betul ya? Reklame itu dari bahasa Latin. Re itu kembali, clamare berteriak. Jadi berteriak terus. Setiap kali kita diingatkan produk ini berguna untuk kesehatan, terus diulang. Dengan pengulangan diharapkan kita tidak lupa. Begitu juga dalam kitab suci, pengulangan itu hal yang biasa. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing maupun ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Aduh, ini yang keberapa ini? Ya, perhatikan itu. Kitab suci itu begitu. Ulang, dibalik lagi. Setelah mengatakan tidak boleh makan roti, dibalik, kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Begitulah kitab suci. Kita tidak hidup, tapi mati. Atau dibalik, kita bukan orang mati, tapi orang hidup. Coba perhatikan kalau membaca Alkitab, dibolak-balik, supaya artinya menjadi jelas. Oke, sampai di sini. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kamu harus mengambil seikat hisop. Hisop ini tanaman yang harum baunya. Dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasuh, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ya, terus. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya, untuk mengutuknya, menghukumnya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu. Kata melewatilah yang menjadi dasar dari kata Paskah. Tuhan lewat. Malaikat maut, pencabut nyawa, lewat. Dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apa artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Oke? Supaya tidak bosan, setelah kita membaca, saya tunjukkan bagaimana orang Yahudi sekarang
melaksanakan perintah ini. Ya, sebentar.